Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan lil mu'minin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, tahiyata wa hurmah. Pemirsa Siger TV yang baik hati. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saat ini kita berada di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan, bulan yang sangat kita nanti-nantikan. Bulan yang di dalamnya penuh dengan keberkahan. Awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Di awalnya rahmah, di tengahnya maghfirah, di ujungnya adalah pembebasan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Siger TV yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita semuanya pedoman hidup sebagai seorang mukmin, yakni Al-Qur'an. Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an dan mengajarkannya. Pemirsa Siger TV yang baik hati, semua yang berhubungan dengan Al-Qur'an dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang menjadi perantara turunnya wahyu kepada Nabi SAW, malaikat Jibril alaihi salam menjadi malaikat yang utama, penghulunya para malaikat karena membawa wahyu Al-Quran kepada Nabi SAW. Nabi yang paling utama menjadi penghulunya para nabi, Khatamul Anbiya wal Mursalin, Sayyidina Muhammad SAW menjadi Imamul Anbiya, menjadi seutama-utamanya nabi dan rasul karena Al-Quran diturunkan kepadanya. Bulan yang mana di dalamnya diturunkan Al-Quran, yakni Ramadan, menjadi bulan yang paling kita nanti-nantikan, menjadi bulan yang mulia. Malam, di mana malam itu diturunkan Al-Quran, menjadi malam yang utama dibanding malam yang lainnya, yakni Lailatul Qadar. Pemirsa Siger TV yang baik hati, Masya Allah, bahkan umat yang terbaik adalah umat yang mana diturunkan Al-Quran kepadanya, tentu kepada kita semuanya. Dan manusia terbaik, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, adalah orang-orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka waktu kita pun yang terbaik adalah waktu kita berinteraksi dengan Al-Quran. Harta kita terbaik adalah harta yang kita gunakan untuk membumikan Al-Quran. Berjuanglah untuk Al-Quran semampu kita, dengan potensi-potensi yang ada pada diri kita masing-masing, dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, dengan harta kita, untuk bagaimana Al-Quran ini membumi, hadirin rahimakumullah. Karena survei di tahun 2023, Dewan Masjid Indonesia mensurvei 25 provinsi dengan 3.111 responden. Maka hasil survei membuktikan bahwasanya 65% masyarakat Indonesia buta huruf Al-Quran. Tentu ini berita yang sangat menyedihkan. Akan tetapi bukan melemahkan atau untuk mendiskreditkan, bukan. Akan tetapi ini justru untuk penyemangat bagi kita. Minimal diri kita, kemudian anak kita, istri kita, orang-orang yang ada dalam tanggung jawab kita, mesti kita targetkan untuk sekurang-kurangnya bisa membaca Al-Quran. Jangan sampai buta huruf Al-Quran. Begitu banyak fadilah, keutamaan, keuntungan yang kita dapatkan apabila kita mau menjunjung tinggi Al-Quran. Mulai dari belajarnya, membacanya, mengetahui arti maksudnya, dan kemudian mengamalkan serta mendakwahkannya. Sekurang-kurangnya Nabi SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillah
falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Nabi SAW bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah yakni Al-Quran, maka baginya satu hasanah, dan satu hasanah sama dengan 10 kali lipatnya. Nabi melanjutkan sabdanya, aku tidak katakan alif lam mim satu huruf, walakin akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Membaca alif lam mim 30 kebaikan didapatkan, karena 3 huruf dikali 10. Membaca Bismillahirrahmanirrahim, basmalah sampai selesai 19 huruf. Membaca surah Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad sampai selesai 47 huruf. Digabungkan 19 dan 47, 66 huruf dikali 10, 660 kebaikan. Masya Allah, begitu banyak. Kalau kita mau membaca Al-Quran, pahala kebaikannya. Karena satu hari belum tentu kita membuat 100 keburukan, 1000 dosa bahkan. Tapi kalau kita membaca Al-Quran, akan begitu banyak pembanding kebaikan kita antara keburukan dengan kebaikan. Karena setiap hurufnya dikalikan 10. Apalagi di bulan Ramadan ini, setiap amal sunnah dihitung sebagaimana amal wajib. Amal wajibnya dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Maka mari, di bulan Ramadan ini, syahrul Ramadan, syahrul Quran. Seluruh kitab-kitab suci kita diturunkan di bulan Ramadan. Taurat, Zabur, Injil, bahkan Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Maka mari semangat untuk senantiasa membaca Al-Quran. Berkumandang di mana-mana, di masjid, di musola, di kantor, bahkan di rumah-rumah kita. Dari lisan-lisan kita keluar bacaan-bacaan Al-Quran. Bagi yang belum bisa, belum lancar untuk membacanya, terus semangat belajar. Kenapa? Karena Nabi SAW sabdakan, diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa pahala bagi orang yang belajar Al-Quran, pahalanya 2 kali. Yang pertama, pahala karena bacaannya. Yang kedua, pahala karena susah dan payahnya. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rahmat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bagaimana kita menjadi pecinta-pecinta Al-Quran. Berikut generasi-generasi kita adalah generasi-generasi yang mencintai Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah taufik kepada kita semuanya. Targetkan di bulan Ramadan ini khatam 1 kali, dan setelahnya 11 bulan selanjutnya khatam 1 kali. Karena Imam Ghazali rahmatullahi alaih katakan, sekurang-kurangnya seorang muslim menghatamkan Al-Quran minimal 2 kali dalam setahun. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri hidayah taufik kepada kita semuanya. Ramadan ini menjadikan kita semua orang-orang yang bertakwa, dan Ramadan ini menjadi Ramadan yang lebih baik tentunya daripada Ramadan sebelumnya. Benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan dari diri kami pribadi. Mudah-mudahan Allah beri hidayah taufik kita untuk bisa mengamalkan dan menyampaikannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.